Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dian Novia, mahasiswa Institut Agama Islam dari Prodi PAIA semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my Baik, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai filsafat dalam pendidikan. Filsafat dalam pendidikan itu sangat penting karena tanpa filsafat pendidikan kekurangan pedoman atau kualitas untuk meningkatkan filsafat pendidikan. Untuk lebih mengetahui dengan jelas apa sih filsafat dalam pendidikan itu, selanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang etika pendidikan. Apa sih etika pendidikan itu? Jadi etika pendidikan adalah ilmu atau pelajaran bagaimana seharusnya kita berbuat kepada seseorang, baik itu berbuat baik ataupun buruk terhadap seseorang. Etika pendidikan juga sangat penting karena di dalamnya terdapat hak asasi manusia. Baik, yang kedua yaitu mengenai filsafat pendidikan humanisme. Filsafat pendidikan humanisme ini memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar pengembangan kognitif saja, tetapi belajar adalah menekankan perasaan atau emosi. Menurut pandangan humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Belajar dianggap berhasil ketika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa harus berusaha agar lambat laun mencapai aktualitas dirinya dengan sebaik-baiknya. Dan yang selanjutnya mengenai aliran pragmatisme. Jadi aliran pragmatisme ini adalah bahwa kriteria kebenaran itu apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan kita atau kehidupan nyata. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita dan berakibat baik bagi kehidupan kita. Dan secara umum, pragmatisme kependidikan itu adalah bagaimana seorang guru mengajarkan ke peserta didiknya dengan berbagai macam metode, tidak hanya pada satu metode, seperti yang tertera pada materi di samping. Dan yang selanjutnya itu mengenai aliran esensialisme. Jadi aliran esensialisme ini berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar. Esensialisme ini mempunyai pandangan bahwa pendidikan didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme ini menginginkan agar manusia itu kembali ke peradaban awal karena mereka beranggapan bahwa peradaban awal itu membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada hal-hal yang menurutnya baik, hal-hal yang baik. Yang selanjutnya mengenai aliran filsafat perennialisme. Perennialisme sebagai sebuah aliran filsafat pendidikan yang mendasari dirinya bahwa pengetahuan didapat melalui ruang dan waktu dan mestilah kita pahami. Perennialisme dalam kurikulum pembelajaran ialah untuk membentuk kepribadian anak dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta agama yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya mengenai aliran progresisme. Progresisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan berpusat pada anak dan guru dijadikan sebagai pembimbing saja atau fasilitator. Penerapan aliran pragmatisme ini dapat kita lihat melalui contoh atau sikap seorang guru terhadap siswanya. Gurunya mampu menjadi panutan karena karakter dan kepribadiannya yang akan mencerminkan siswa itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai aliran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi kita sendiri. Konstruktivisme dalam pendidikan dapat disimpulkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi dirinya sendiri, baik itu secara sosial maupun personal. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru ke siswa, kecuali melalui keaktifan siswa itu sendiri. Baik, yang selanjutnya itu mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman atau cara hidup
untuk saling menghormati atau toleran terhadap keanekaragaman budaya atau agama yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di sekeliling kita. Tujuannya untuk menciptakan rasa saling menghormati serta toleran terhadap perbedaan atau agama. Selanjutnya mengenai kurikulum tersembunyi. Apa sih kurikulum tersembunyi itu? Jadi kurikulum tersembunyi yaitu adalah kurikulum yang disembunyikan atau hal-hal yang di luar fisik atau formal. Contohnya seorang guru yang mengajarkan kepada siswanya tentang keadilan atau tentang kesetiakawanan, dan ketika di luar kelas mereka mengalami pemukulan atau yang sering kita sebut dengan bullying. Dan ketika guru mendapati anak tersebut atau pelaku tersebut, guru tidak memberikan hukuman dikarenakan anak tersebut mungkin dari guru lain atau anak kepala sekolah. Dan yang terakhir mengenai kurikulum terbuka atau open curriculum yang bersifat terbuka. Jadi kurikulum terbuka ini bertolak belakang dengan kurikulum tertutup yang tadi sudah kita bahas. Intinya kurikulum terbuka adalah rencana pembelajaran yang dimana oleh karena itu semua pihak wajib mengetahui dan memahami fungsi dari kurikulum tersebut. Dan ilmu keguruan. Bikin. Oke guys. Berikutnya.